kau pulang, dalam dosa kau menderita, mengapa tak pulang? Pulanglah, pulanglah, jangan berkelana. Bapa yang tercinta, tunggu kau pulang. Berkelana jangan Bapa, sekarang mau pulang. Dalam dosa ku terbenam, ku pulang Tuhan. Ku pulang, tak mau berkelana. Mau pulang rumah Bapa, dekat sertanya. Banyak tahun ku telah sia-sia, sekarang mau pulang. Menyesallah aku sekarang, ku pulang Tuhan. Ku pulang, tak mau berkelana. Mau pulang rumah Bapa, dekat sertanya. Berbuat dosa ku telah lelah, sekarang mau pulang. Sandar kasih terima firman, ku pulang Tuhan. Ku pulang, tak mau berkelana. Mau pulang rumah Bapa, dekat sertanya. Hati hancur, jiwa merana, sekarang mau pulang. Tanpa tenaga dan harapan, ku pulang Tuhan. Ku pulang, tak mau berkelana. Mau pulang rumah Bapa, dekat sertanya. Saudara-saudari dan teman-teman sekalian, Shalom. Kita berjumpa kembali dan dalam kesempatan ini saya akan membahas satu judul, yaitu Hati Bapa yang Penuh Kasih. Sebelum kita mulai membahas topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Kau berikan kami ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah semua saudara-saudari dan teman-teman yang mendengar, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Urapi juga hamba-Mu yang mengutarakan, supaya firman-Mu benar-benar keluar dari maksud hati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman sekalian, hati Bapa yang penuh kasih kita ambil dari kitab Lukas. Di dalam kitab Lukas pasal 15, saya baca hanya beberapa ayat saja, yaitu mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 24. Di sini mengatakan, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Teman-teman sekalian, bahwa kisah ini tadi adalah terdapat di dalam Lukas pasal 15, yaitu di mana ada dua bersaudara yang bungsu meminta ayahnya, bahkan memaksa ayahnya supaya anaknya itu adalah membagi harta warisan yang menjadi miliknya. Karena dipaksa demikian, lalu ayahnya membagi. Bagian anak yang bungsu diberikan. Setelah anak yang bungsu ini menerima harta warisan ini, dia langsung pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi dan pergi di sana berfoya-foya. Setelah berfoya-foya di sana, saudara-saudari, lalu habislah hartanya ini. Habislah segala milik yang dia punya. Karena sudah habis, dia tidak punya apa-apa lagi untuk bisa makan, untuk bisa menyambung hidup. Karena itu dia berusaha untuk kerja. Tetapi tidak ada kerjaan. Maka dia bekerja di suatu orang dan dia dijadikan jadi penjaga babi. Kemudian adalah dia lapar. Tapi nggak ada makanan yang bisa dimakan. Akhirnya adalah makanan babi itu, ampas-ampas babi itu, itulah dimakan dia. Dalam kondisi seperti itu, dia sadar. Dia merasa betapa kaya orang tuanya, ternyata betapa hidup itu bahagia bersama orang tuanya, lalu dia berikhtiar untuk pulang, untuk kembali kepada rumah orang tuanya. Nah, ketika adalah dia mau pulang ke rumah orang tuanya, dia siapkan dia siapkan 4 kalimat untuk berbicara kepada orang tuanya. Dia siapkan, pertama dia akan mengatakan bahwa dia itu telah berdosa terhadap surga. Yang kedua, berdosa terhadap bapaknya. Yang ketiga, dia tidak layak lagi disebut sebagai anaknya. Yang keempat, dia minta kepada bapaknya supaya jadikanlah dia sebagai salah satu orang upahan bapaknya. Saudara-saudari dan teman-teman sekalian, dari kisah ini kita melihat adalah dapatlah kita pahami bahwa dari segi penciptaan, Allah yang menciptakan kita. Karena itu Allah adalah sumber kita. Dalam kondisi demikian, maka dapat dikatakan bahwa manusia itu adalah anak Allah. Karena segala sesuatu itu kita miliki dari Allah. Bahkan hayat, kehidupan yang kita miliki, walaupun kita belum memiliki hidup yang kekal, tetapi hidup jasmani yang kita miliki itu juga berasal dari Allah. Nah, kita ini, manusia ini, kita ini tidak merasa bahagia bersama dengan Allah. Maka kita adalah pergi ke negeri yang jauh. Kita membawa segala warisan. Apakah warisan ini? Warisan ini adalah segala kemampuan alamiah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita pergi ke negeri yang jauh. Ketika kita pergi negeri yang jauh, kita di sana berfoya-foya. Artinya berfoya-foya, artinya kehidupan kita boroskan. Kita boroskan dengan sia-sia, dengan percuma. Kita telah memboroskan kehidupan kita dengan bersenang-senang di dunia yang menurut kita kira kita akan bahagia. Kita menyangka kita akan bersukacita, tetapi malah kebahagiaan menjauh dari kita, sukacita tak mungkin kita miliki.
Persis seperti Alkitab mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapakah pencuri ini? Pencuri adalah iblis. Dia adalah ingin mencuri kita ini. Apa yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan, yang tadi merupakan warisan kita terima, itu akan dicuri oleh iblis. Dicuri waktu kita, dicuri kehidupan kita, dicuri tenaga kita, dicuri segala kemampuan kita, hingga kita habis, dicuri. Setelah itu dibunuh dan dibinasakan. Ini adalah keinginan iblis. Kita melihat di sini, teman-teman sekalian, bahwa orang ini pergi menfoya-foyakan segala kehidupan. Setelah hidup berfoya-foya, habis semua. Artinya habis, sekarang udah habis, mau gimana lagi? Mau apa yang diperbuat? Tidak ada lagi. Lalu dia menjadi bekerja, menjaga babi, diternak babi. Babi itu melambangkan adalah binatang yang najis. Artinya kita bekerja, melakukan pekerjaan, melakukan usaha yang bertentangan dengan Allah. Usaha yang kotor, penuh dengan dosa, penuh keduniawian, dan begitu bertentangan dengan Allah. Inilah kondisi kita. Inilah situasi manusia pada saat ini. Adalah meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah. Meninggalkan, menjauhi Allah. Allah adalah sebagai sumber kita. Allah sebagai sumber hidup. Sebagai sumber hayat. Sebagai sumber sukacita. Tapi kita menjauh dari Allah. Malah kita pergi ke negeri yang jauh. Yang kita sangka itu penuh bahagia. Malah kita dirusak, saudara-saudara. Malah kita hidup kita hancur. Bahkan kita akhirnya menjadi penjaga babi. Artinya hidup dalam kedosaan. Hidup jauh dari Allah. Hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Apa yang kita miliki? Tidak ada sukacita. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Hidup penuh dengan bejat. Hidup penuh dengan kotor. Tidak ada sukacita. Yang ada malah dosa, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin karena keluarga kita berdoa untuk kita. Atau karena teman-teman handai taulan berdoa bagi kita. Sehingga kita mulai menyadari kondisi kita. Menyadari kondisi kita yang begitu kasihan. Lalu kita ingin pulang. Kita ingin berbalik kepada rumah orang tua. Kita ingin kembali kepada Tuhan. Ingin mencari perkenan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mau kembali kepada Tuhan, mau berpaling kepada Tuhan, di dalam kita ini konsepsi manusia adalah seperti anak yang hilang ini. Konsepsinya apa? Dia ingin bekerja bagi Allah. Ingin bekerja. Kenapa ingin bekerja? Karena dia tidak mengerti hati Allah. Tidak mengerti hati Allah. Hati Allah adalah ingin menerima, ingin mencari manusia, ingin menyelamatkan manusia. Bukan dengan jerih lelah kita. Oh, kita ingin diselamatkan, kita ingin dibenarkan. Bukan karena usaha perbuatan manusia. Tetapi Allah memberikan kita dengan sukacita. Allah memberi kita dengan gratis. Allah memberi kita dengan kasih karunia. Ketika saudara-saudari, anak ini mau pulang. Dia tadi udah kita bahas. Dia persiapkan 4 kalimat untuk berjumpa dengan bapaknya. Orang ini yang tidak mengenal hati bapaknya itu. Dia siapkan 4 kalimat. Tetapi ketika adalah dia siapkan 4 kalimat itu. Nanti ketika dia berjumpa dengan bapaknya, yaitu berjumpa kita dengan Allah, ternyata adalah tidak bisa kita utarakan semua hal itu. Kenapa? Karena hati Allah adalah hati yang mengasihi manusia. Oh, hati Allah adalah hati yang penuh belas kasihan. Hati Allah ingin agar manusia bertobat, saudara-saudara. Maka ketika manusia mau berpaling ke rumah orang tuanya, ketika kita mau kembali ke rumah
orang tua kita, artinya ke hadapan Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah ketika sudah mulai kita berpaling. Oh, ternyata adalah orang tua. Si bapak ini melihat dari kejauhan. Oh, bapak melihat kejauhan, anaknya sudah pulang. Ketika dia melihat anaknya sudah pulang, dia berlari, saudara-saudara. Dia berlari untuk mendapatkan anaknya. Berlari artinya apa, saudara-saudara? Berlari artinya adalah mempersingkat waktu dan jarak. Melalui berlari sehingga lebih cepat kita berjumpa. Oh, teman-teman sekalian. Ketika dia berlari demikian, mendapatkan anaknya, dia langsung merangkul anaknya. Merangkul dan mencium. Artinya apa, saudara-saudara? Oh, berlari adalah melibatkan kaki. Merangkul melibatkan tangan. Mencium artinya mulut. Dengan kata lain, seluruh diri daripada ayah ini sangat menantikan kedatangan, kepulangan daripada anaknya ini. Teman-teman sekalian, Allah kita adalah Allah yang demikian. Seluruh dirinya, dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki kita berpaling. Oh, kita datang kepada Tuhan. Karena itulah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia langsung berlari. Dia langsung merangkul. Dia mencium. Nah, ketika anak ini berkata, dia ingin mengatakan 4 kalimat yang disiapkan. Ketika dia berkata, oh, aku telah berdosa terhadap surga. Aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ketika berkata demikian, tidak sampai kalimat yang terakhir, bapaknya itu sudah nggak tahan. Bapak langsung memotong, saudara-saudara. Langsung dia mengatakan kepada hamba-hambanya. Dia mengatakan, oh, kepada hamba-hambanya itu, supaya mengambilkan jubah yang terbaik. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bahasa aslinya itu dikatakan, jubah yang terbaik itu. Pakaikanlah itu kepadanya. Artinya apa, saudara-saudara? Ada jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik itu. Begitu dikatakan jubah yang terbaik itu. Semua pelayan-pelayan. Semua hamba-hambanya mengenal hal itu. Karena jubah yang terbaik itu disiapkan oleh bapaknya. Dan itu semua pelayan hambanya mengenal hal itu. Teman-teman sekalian. Jubah artinya adalah suatu pakaian ini supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Sebagai jubah kebenaran kita. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan pakaian yang compang-camping. Karena memang manusia ini, perbuatan manusia itu adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Kita ini tidak bisa diperkenan di hadapan Allah. Oh, Allah yang penuh belas kasih. Dia datang berlari menyambut kita. Dia merangkul dan mencium kita. Lalu kasih kita jubah. Apakah jubah ini? Kristus sebagai kebenaran kita. Agar kita diperkenan di hadapan Allah. Allah itu yang kudus, kita ini hina. Allah itu yang mulia, kita ini nista. Oh, saudara-saudara, Allah yang maha suci, kita yang penuh dosa ini. Tidak mungkin kita boleh berkenan di hadapan Allah. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Karena dosa kita diampuni oleh Tuhan, sekarang kita bisa datang. Oh, bisa bersanding di hadapan Allah kita. Oh, bisa bersanding bersama dengan Bapa kita. Saudara-saudara, inilah jubah yang terbaik itu. Yaitu supaya kita ini diperkenan di hadapan Allah. Setelah itu, saudara-saudara, dikasih dia apa? Dikasih dia cincin pada jarinya. Dikasih sepatu pada kakinya. Cincin artinya sebagai tanda meterai, yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita. Bahwa kita adalah milik daripada Allah. Dikasih sepatu, supaya kita terpisah dari dunia ini. Di dunia yang membuat kita berkelana, yang membuat kita hilang dari hadapan Allah. Oh, saudara-saudara, kita ada sepatu. Kita adalah terpisah dengan dunia. Kita adalah hidup bagi Tuhan. Lalu setelah itu adalah bersukacita. Makan bersama-sama. Artinya adalah kalau Anda dan saya mau berpaling kepada Tuhan, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan.
Selain dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita akan diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hayat yang kekal, supaya kita bisa menikmati sukacita bersama dengan Allah. Hayat kita sudah rusak. Hayat manusia adalah rusak, adalah berdosa, adalah bejat. Tetapi Allah berikan hayat yang kekal. Hayat yang bisa kita nikmati. Oh, menikmati segala kelimpahan Allah. Membuat hidup kita penuh sukacita, penuh gembira, penuh bahagia. Teman-teman sekalian, kisah ini adalah mengisahkan tentang kita. Kita adalah orang yang telah menjauhi Allah. Yang telah meninggalkan Allah, keluar menjauhi Allah. Tetapi Allah menunggu kita. Allah bersabar menanti kita kembali. Supaya kita kembali datang kepada Allah. Saudara-saudari, dimanapun kita berada, teman sekalian, apapun kondisi Anda, apapun yang Anda lakukan hari ini, mungkin Anda adalah melakukan dosa. Mungkin Anda bergelimang di dalam, jatuh di dalam dosa. Tetapi apapun kondisi Anda, jangan ada ragu saudara-saudara. Allah kita, Bapa yang penuh kasih, menanti kita berpaling kepadanya. Seperti saudara-saudara, nyanyian yang kita nyanyikan tadi, suruh kita ini agar kita pulanglah. Pulanglah. Bapa yang penuh kasih menanti kita. Saudara, teman-teman sekalian, ada sebuah kisah bahwa ada anak juga sama seperti kisah ini meminta orang tuanya supaya adalah dikasih harta bagi dia karena dia ingin meninggalkan rumah itu. Dia merasa di rumah itu dia tidak bahagia. Dia merasa di rumah itu dia terkekang. Di rumah itu dia serba dibatasi, tidak bebas. Maka dia minta dari orang tua uang, harta, supaya dia bisa pergi. Lalu orang tuanya memberikan harta itu. Dia pergi. Begitu dia pergi ke tempat yang jauh, dia habis uangnya. Habis. Oh, makan ini, minum ini, traktir sana, traktir sini, lama-lama habis. Setelah habis, saudara-saudara, dia nggak ada kerjaan. Dia begitu kasihan. Hidup dia tambah hari tambah menderita. Tambah hari tambah sengsara. Oh, dia bekerja juga begitu susah. Lalu dia ingin pulang. Ketika dia ingin pulang, dia merasa dia nggak bisa pulang. Kenapa? Karena dia merasa dia memaksa orang tuanya untuk membagi harta warisan dia. Kalau saya nanti pulang, bagaimana orang tua saya? Oh, orang tuaku pasti tidak suka dengan saya. Orang tuaku pasti marah. Orang tuaku pasti tidak mengharapkan saya kembali. Sehingga dia nggak ingin pulang. Tapi dia berpikir, melanjutkan hidup di tempat rantau, rasanya udah menderita sekali. Tidak ada apa lagi yang bisa dia perbuat. Hidup sangat menderita. Hidup sangat susah. Karena terus pertimbangan-pertimbangan ini. Mau pulang takut gak diterima di keluarga. Mau melanjutkan hidup rasanya tambah sengsara. Maka akhirnya dia menulis surat kepada bapaknya. Dia mengatakan, Bapak, hidup saya sangat susah. Karena itu saya berencana akan pulang. Tetapi saya tidak tahu apakah Bapak masih mau menerima saya atau tidak. Maka pada tanggal sekian saya akan naik kereta api. Apabila pohon yang di depan rumah kita itu, bila di situ ada kain putih, berarti saya mengetahui Bapak menyambut saya pulang. Tetapi nanti ketika lewat tidak ada kain putih di pohon itu, berarti saya tahu Bapak tidak menghendaki saya pulang. Maka saya tidak akan pulang. Demikian surat ini ditulis. Wah, bapaknya membaca surat itu. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada hari H, anaknya pulang. Dia pulang, dia naik kereta. Ketika dia naik kereta, dia lihat. Oh, begitu banyak kain putih. Di pohon, di berbagai pohon, setiap pohon ada kain putih.
1 kilometer sebelum rumah dan 1 kilometer sesudah rumah mereka itu ada kain putih di setiap pohon. Lalu singkat cerita, pulanglah anak ini. Dia sampai ke rumah. Begitu tiba di rumah, dia berkata kepada bapaknya. Dia bilang, "Bapak, apakah di kampung kita ini begitu banyak orang anak yang hilang? Banyak anak yang hilang yang seperti saya." Loh, kenapa begitu? Bertanya begitu, kata bapaknya. Karena saya begitu banyak ini. Begitu banyak di setiap pohon ini. 1 kilometer dari rumah, sebelum rumah kita dan sesudah rumah kita. Begitu banyak kain putih di setiap pohon. Apa begitu banyak anak yang hilang mau kembali? Bapaknya berkata, "Anakku, begitu saya membaca suratmu ini, saya sangat tergerak. Saya sudah menanti-nanti engkau kapan kembali. Saya tidak tahu bagaimana hidupmu di tempat perantauan. Saya mengharap adalah engkau kembali. Apapun kondisinya, kembali bersama dengan orang tua. Bersama dengan keluarga. Pastilah di sini kita adalah bisa bahagia bersama-sama. Karena itu, karena kau bilang kau mau naik kereta. Saya takut kalau engkau tertidur. Maka 1 kilometer sebelum dan sesudah, saya taruh kain putih semua. Saya takut nanti kamu tidak bisa melihat pas rumah kita atau lagi tertidur. Karena itu saya kasih begitu banyak kain putih." Teman-teman sekalian. Oh, beginilah hati Allah kepada kita. Kita ingin berpaling, kita ingin pulang. Tetapi, oh saudara, kenapa kita ingin paling? Karena ada orang berdoa bagi kita. Dan jangan pernah ragu terhadap kasih Allah. Allah adalah, oh begitu mengasihi kita. Begitu mengharapkan kita kembali. Seperti orang tua itu, oh jauh-jauh sudah dibikin kain. Artinya betapa damba dia, anaknya bisa pulang kembali. Saudara-saudari, semoga kita memiliki hati, memiliki keberanian datang pada Tuhan. Mari, apapun kondisi Anda, mari kita pulang kepada Tuhan. Kita nyanyikan kembali bait 1 nyanyian ini. Berkata jangan Bapa, ngapa tak pulang? Dalam dosa kami menderita, ngapa tak pulang? Pulanglah, pulanglah, jangan berkelana. Bapa yang kucinta, tunggu tak pulang. Baik, saudara-saudari, di sini mengatakan supaya kita yang berkelana, kita kembali. Marilah kita kembali. Apapun kondisi Anda, dimanapun Anda saat ini berada. Entah Anda memiliki dosa, entah Anda sudah jatuh begitu jauh menjauhi Allah. Allah memanggil saudara. Allah memanggil Anda supaya datanglah. Pulanglah. Pulang. Allah menanti Anda. Allah menerima Anda. Allah menunggu Anda datang. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan Yesus, kami ada di sini. Kami mendengar berita ini. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Sekalipun kami berdosa, sekalipun kami menjauhi Allah, dan kami tidak memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan, karena kami sering menyakiti hati Allah. Tetapi Engkau yang penuh belas kasih, sangat merindukan kami kembali kepadamu. Engkau tidak ingin membiarkan kami binasa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosaku ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosaku. Dan aku juga mengundang Engkau Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku. Masuklah ke dalam rohku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kuserahkan diriku dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Amin. Baik, teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin berselamat dengan lebih jelas lagi, Anda sudah menerima Tuhan. Selain terima Tuhan, berilah diri Anda dibaptiskan supaya Anda selamat dan di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yesus itu Tuhan. Amin.